Gerakan 30 September 1965, kudeta yang gagal yang mengguncang fondasi Republik. Tapi di balik daftar panjang korban penculikan dan pembunuhan malam itu, ada satu nama penting yang justru luput, Maijen Umar Wirahadikusuma. Mengapa Sang Panglima Kodam Jaya, komandan militer tertinggi di Jakarta, tidak menjadi target? Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ada pertimbangan taktis dan politis yang lebih dalam? Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S selalu menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang jarang disentuh namun sangat penting adalah, mengapa Maijen Umar Wirahadikusuma, Panglima Kodam Jaya saat itu, tidak menjadi target penculikan atau pembunuhan oleh pasukan G30S? Bukankah ia memegang posisi strategis sebagai komandan wilayah ibu kota, yang secara logika militer seharusnya menjadi musuh utama bagi kelompok yang berencana melakukan kudeta? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggali lebih dalam konfigurasi kekuasaan militer saat itu, serta motif operasional di balik gerakan G30S. 1. Siapa yang jadi target G30S? Gerakan 30 September tampaknya disusun dengan target yang sangat selektif. Mereka tidak menyerang sembarang jenderal, melainkan hanya tokoh-tokoh yang dianggap sebagai inti dari Dewan Jenderal, sebuah entitas fiktif yang dituduhkan merancang kudeta terhadap Presiden Soekarno. Propaganda resmi G30S menyebutkan bahwa para jenderal ini ingin menggulingkan Soekarno dan membentuk Dewan Militer. Target mereka mencakup Jenderal Ahmad Yani, Panglima AD dan simbol perlawanan terhadap pengaruh komunis, Letjen R. Suprapto, perwira senior yang berpengaruh di lingkup perwira tinggi, Letjen MT Haryono, diplomat militer yang sering berseberangan dengan kebijakan pro-PKI, Letjen S. Parman, kepala intelijen yang mengetahui peta kekuatan dan konspirasi, Maijen D.I. Panjaitan, tokoh logistik yang vital dalam mendukung kekuatan militer, Brigjen Sutoyosi Sumiharjo, meski tidak memiliki posisi komando, dianggap bagian dari elit militer. Mengapa Umar Wirahadikusuma tidak ada dalam daftar ini? Ada beberapa kemungkinan. 1. Posisi strategis tapi tidak mengancam. Umar Wirahadikusuma menjabat sebagai Pangdam Jaya, sebuah posisi yang seharusnya krusial bagi siapapun yang berniat menguasai Jakarta secara militer. Namun, dalam konteks saat itu, Umar tidak dianggap sebagai figur yang membahayakan bagi kelompok G30S maupun PKI. Beberapa alasan yang mungkin, bukan bagian dari lingkaran kekuasaan pusat Angkatan Darat. Umar bukan anggota dari staf markas besar AD, apalagi tidak termasuk dalam jajaran pimpinan utama yang berkonflik langsung dengan PKI. Citra sebagai perwira profesional, Umar dikenal tidak terlalu vokal dalam isu politik. Ia bukan Nasution yang anti-komunis keras, bukan Yani yang berkonfrontasi frontal dengan PKI, dan bukan pula tokoh intelijen seperti S. Parman. Jaringan politiknya terbatas. Ia lebih dikenal sebagai perwira lapangan ketimbang politisi militer. 2. Keterbatasan operasional pasukan G30S. Pasukan G30S terdiri dari unsur-unsur terbatas, termasuk Batalion 530 dari Divisi Diponegoro, sebagian kecil unsur Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, dan elemen-elemen bawah tanah PKI seperti Biro Khusus. Mereka harus memilih target secara selektif karena logistik dan personel terbatas. Gerakan ini dirancang untuk cepat dan senyap. Semakin banyak target, semakin besar risiko kegagalan. Prioritas utama adalah menghancurkan pusat komando dan kontrol Angkatan Darat. Maka sasaran utama adalah jenderal-jenderal dengan akses ke struktur kekuasaan dan jaringan perlawanan. 3. Mungkin saja sudah diperhitungkan tapi dikesampingkan. Ada kemungkinan Umar Wirahadikusuma sempat masuk dalam perhitungan awal. Namun setelah analisis situasi, para perencana G30S menilai bahwa ia tidak akan menjadi penghalang serius terhadap operasi kudeta mereka. Atau bahkan, bisa jadi mereka mengira Umar akan bersikap netral atau tidak cukup cepat mengorganisasi perlawanan. Namun justru disinilah letak ironi sejarah, ketidakterlibatan Umar Wirahadikusuma dalam konflik politik menjelang G30S justru menyelamatkannya dan kemudian menjadikannya tokoh penting dalam pemulihan kekuasaan pasca kudeta gagal. Ia tetap bertugas dan menjadi salah satu figur militer yang dipercaya Soeharto setelahnya. Pertanyaan tentang absennya Umar Wirahadikusuma dari daftar target G30S membuka jendela untuk menilai kembali asumsi umum tentang siapa yang benar-benar dianggap penting dalam konflik ini. Ini juga memperlihatkan bahwa G30S bukan sekadar gerakan brutal tanpa arah,
tapi justru didesain dengan target dan prioritas strategis yang sangat politis. Bahwa Umar tidak masuk daftar itu bisa jadi menunjukkan kecermatan sekaligus keterbatasan perencanaan gerakan tersebut. Sejarah kadang menyimpan makna di antara nama-nama yang tidak disebut. 2. Peran Umar Wiradikusuma dan Kodam Jaya. Dalam drama politik militer berdarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965, nama Majen Umar Wiradikusuma seringkali hanya disebut sekilas. Padahal, sebagai Panglima Kodam Jaya, komando militer yang menguasai wilayah ibu kota dan jantung kekuasaan negara, Umar memegang posisi strategis yang seharusnya krusial, baik bagi keberhasilan maupun kegagalan sebuah kudeta. Anehnya, justru ia luput dari daftar target penculikan dan pembunuhan G30S. Mengapa demikian? Mari kita bedah lebih dalam beberapa kemungkinan dan variabel strategis yang berkaitan dengan Umar dan posisi Kodam Jaya dalam konteks operasi G30S. 1. Posisi strategis Kodam Jaya. Kekuatan yang dibiarkan. Kodam Jaya adalah kekuatan militer terbesar dan paling strategis di Jakarta. Dalam sistem komando militer Indonesia, Panglima Kodam memiliki otoritas atas batalion-batalion tempur, garnison, dan unit pendukung di wilayahnya. Artinya, Umar Wiradikusuma sebenarnya adalah salah satu dari sedikit orang yang punya kapasitas untuk melawan G30S secara langsung di lapangan, apalagi saat Soekarno sendiri sedang berada di Jakarta. Namun, tidak seperti Ahana Sution atau Ahmad Yani yang menjadi target utama, Umar tidak disentuh. Hal ini mengindikasikan bahwa perencana G30S tidak melihatnya sebagai ancaman langsung. Tapi mengapa? 2. Loyalitas yang tak jelas bagi PKI, netralitas yang menyelamatkan. Umar dikenal sebagai perwira yang cenderung teknokratik dan profesional. Ia bukan bagian dari lingkaran jenderal anti-komunis, tapi juga tidak dikenal sebagai simpatisan PKI. Dalam logika pertempuran politik, ketidakjelasan posisi seperti ini justru bisa jadi perisai alami. Ia tidak dianggap cukup penting untuk dilenyapkan, tapi juga tidak cukup bisa dipercaya untuk diajak bergabung. Dalam strategi kudeta, kelompok G30S tampaknya menggunakan pendekatan taktis, fokus pada musuh yang terang-terangan memusuhi PKI, dan bersikap lunak terhadap yang netral. Umar jatuh dalam kategori kedua. Dalam perspektif PKI, mungkin lebih berguna membiarkannya tetap di tempat, daripada menimbulkan perlawanan dari Kodam Jaya jika ia dilenyapkan. 3. Strategi G30S, menetralisir bukan menghadapi. Satu hipotesis yang masuk akal adalah bahwa G30S tidak mencoba menaklukkan Kodam Jaya dengan frontal, melainkan mencoba menetralisirnya dari dalam. Menculik atau membunuh Umar berisiko membangkitkan seluruh kekuatan Kodam Jaya untuk membalas. Sebaliknya, membiarkannya tetap di posisinya namun mencoba memengaruhi struktur bawahnya bisa menjadi strategi yang lebih aman dan efisien. Beberapa saksi sejarah bahkan menyebut bahwa menjelang dan saat G30S terjadi, ada keraguan dan kebingungan dalam lingkup komando Kodam Jaya. Ini menunjukkan bahwa mungkin saja memang ada usaha untuk menciptakan kekosongan atau kebuntuan komando di tubuh Kodam Jaya. 4. Ada perwira simpatisan G30S di Kodam Jaya. Asumsi bahwa perwira-perwira simpatisan G30S PKI berada di jajaran bawah Kodam Jaya bukanlah hal yang mustahil. Dalam struktur militer Orde Lama, pengaruh politik sangat terasa di tubuh tentara, termasuk masuknya simpatisan Nasakom, nasionalis, agama, komunis, dalam berbagai jenjang kepangkatan. Jika G30S sudah punya simpul-simpul dukungan di level menengah Kodam Jaya, maka mereka bisa percaya bahwa kekuatan Kodam itu bisa dilumpuhkan atau dikacaukan dari dalam, tanpa perlu menjatuhkan komandannya. Dengan kata lain, Umar mungkin dianggap tidak akan mampu memberikan perlawanan efektif, bukan karena ketidakmampuan pribadi, tetapi karena struktur bawahannya sudah terbelah. 5. Antara ketidaktahuan dan kalkulasi politik. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa kelompok G30S salah kalkulasi. Mungkin mereka meremehkan potensi perlawanan Kodam Jaya, atau mungkin mereka menyangka Umar tidak akan bergerak cepat. Namun sejarah mencatat bahwa ketidakterlibatan Umar dalam konflik politik sebelum G30S justru memungkinkan ia tetap berada dalam posisinya pasca kudeta. Bahkan kemudian, ia menjadi tokoh militer penting di era Orde Baru, dipercaya oleh Soeharto dalam berbagai jabatan strategis, termasuk menjadi Ketua BPK dan Wakil Presiden RI pada masa akhir kekuasaan Soeharto. Ketika kita membedah mengapa Umar Wiradikusuma tidak menjadi target G30S, kita tidak hanya sedang membahas siapa yang selamat dan siapa yang gugur. Kita sedang mengupas bagaimana logika kekuasaan bekerja dalam suasana krisis. Bahwa kadang, kekuatan yang paling strategis justru bukan yang paling diserang, tapi yang dibiarkan dalam ilusi netralitas.
Dan dalam dunia kudeta, mereka yang tidak dianggap berbahaya hari ini bisa jadi menjadi penyelamat atau lawan utama esok hari. 3. Nasution sebagai target utama, bukan Umar. Dalam skema kudeta militer, salah satu strategi paling klasik dan efektif adalah memenggal pucuk kepemimpinan. Jika kepala sudah dipenggal, maka tubuh organisasi akan lumpuh, kebingungan, kehilangan arah, dan mudah dikendalikan. Tampaknya inilah yang menjadi dasar logika perencana G30S ketika menyusun daftar target penculikan dan pembunuhan mereka, bukan menyerang seluruh struktur militer secara luas, tetapi cukup melumpuhkan otaknya. Salah satu kepala itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Nasution bukan hanya Menteri Pertahanan saat itu. Ia adalah arsitek utama doktrin Dwi Fungsi ABRI, sosok paling senior dan paling berpengaruh dalam tubuh Angkatan Darat, sekaligus musuh ideologis Partai Komunis Indonesia. Lebih dari itu, ia dikenal luas sebagai tokoh militer yang berpandangan anti-komunis sejak era pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. G30S tahu betul bahwa selama Nasution masih hidup dan bebas, maka upaya pengambil alihan kekuasaan tidak akan berjalan mulus. Oleh karena itu, tim penculik yang bergerak ke rumahnya pada dini hari 1 Oktober 1965 membawa misi utama menghabisinya. Meski gagal karena Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok ke rumah tetangga, putrinya, Ade Irma Suryani, tewas tertembak, dan ajudannya, Letnan Pierre Tendean, diculik dan dibunuh karena dikira Nasution. Fakta ini menegaskan bahwa fokus G30S adalah elit strategis Angkatan Darat tingkat nasional, bukan komandan teritorial seperti Umar Wirahadikusuma yang tidak berada di pusat komando kebijakan strategis. Dalam militer, khususnya di Angkatan Darat, ada hierarki yang sangat kaku. Panglima Komando Daerah Militer seperti Umar berada di bawah komando langsung Panglima Angkatan Darat, saat itu Ahmad Yani, dan struktur pusat di markas besar AD. Tanpa instruksi dari atas, seorang pangdam cenderung tidak bergerak sendiri, apalagi dalam situasi yang tidak jelas seperti kudeta. G30S tampaknya memahami pola ini. Mereka mungkin berasumsi, jika pucuk pimpinan sudah kami lumpuhkan, Yani, Nasution, Suprapto, Harjono, S. Parman, maka komandan daerah seperti Umar tidak akan tahu harus berbuat apa. Mereka akan bingung, menunggu komando, dan kami akan ambil alih narasi serta komando pusat. Dengan kata lain, Umar tidak dianggap sebagai ancaman langsung, karena peran strategisnya dinilai bersifat eksekutor, bukan pengarah. Dalam skenario ideal versi G30S, begitu para jenderal utama dibunuh atau diculik, dan Soekarno berhasil diyakinkan untuk mendukung Dewan Revolusi, maka militer lainnya, termasuk komando-komando daerah, akan tunduk pada otoritas baru. Dalam keadaan hampa komando, bahkan seorang pangdam yang memiliki ribuan pasukan bisa jadi hanya diam, menunggu kejelasan arah dan legalitas tindakan. Inilah yang menjadi pertimbangan. Umar dianggap tidak akan bertindak inisiatif jika para atasannya sudah tidak ada. Apalagi ia dikenal bukan sebagai perwira yang ambisius atau keras kepala seperti Nasution, melainkan perwira yang patuh pada struktur dan komando. Dalam logika G30S, Umar bisa ditundukkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebingungan. Faktanya, kekosongan komando yang dirancang oleh G30S tidak berlangsung lama. Justru sebaliknya, Nasution yang berhasil selamat segera mengambil langkah-langkah penyelamatan. Ia segera berkomunikasi dengan para jenderal lainnya yang masih hidup, termasuk Soeharto, dan mendorong tindakan balasan terhadap G30S. Kodam Jaya, yang tadinya diharapkan tidak bergerak, mulai perlahan menunjukkan perlawanan, setelah mendapatkan arah dari para tokoh yang berhasil selamat. Umar Wirahadikusuma sendiri, meski tidak langsung tampil sebagai aktor utama penumpasan G30S, tetap memainkan peran penting dalam menstabilkan Jakarta. Ketidakterlibatannya dalam politik PKI justru memungkinkannya tetap bertahan dan beradaptasi dalam perubahan politik yang cepat pasca G30S. Umar Wirahadikusuma mungkin bukan target utama G30S, tapi keberadaannya di luar daftar itu justru membuka ruang baginya untuk bertahan hidup dan terus berkontribusi dalam dinamika militer pasca 1965. Strategi G30S yang terlalu percaya bahwa melumpuhkan kepala akan membuat tubuh berhenti bergerak ternyata keliru. Tubuh Angkatan Darat Indonesia ternyata punya lebih dari satu kepala, dan beberapa di antaranya, seperti Umar, mungkin diam pada awalnya, tapi tetap waspada, dan siap bergerak saat waktunya tiba. 4. Kemungkinan intelijen G30S yang kurang akurat. Dalam setiap operasi militer, terutama kudeta, intelijen adalah jantung dari keberhasilan. Informasi yang akurat mengenai siapa kawan dan siapa lawan,
Siapa yang harus dilumpuhkan dan siapa yang bisa dikooptasi merupakan fondasi dalam menyusun strategi. Namun dalam kasus gerakan 30 September, tampaknya ada kesenjangan yang mencolok antara asumsi intelijen mereka dan realitas di lapangan. Salah satunya adalah kegagalan dalam memetakan peran strategis Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma dan potensi kekuatan Kodam Jaya. Kodam Jaya merupakan komando militer strategis yang menguasai wilayah paling penting di Indonesia, ibu kota negara. Secara militer dan politis, siapapun yang mengendalikan Jakarta memiliki keunggulan psikologis dan logistik dalam perebutan kekuasaan nasional. Namun tampaknya G30S tidak menjadikan Kodam Jaya sebagai prioritas utama. Mereka bahkan tidak menargetkan komandannya, Umar Wirahadikusuma. Ini bisa jadi karena mereka meremehkan peran Kodam Jaya, atau salah mengasumsikan bahwa Kodam tersebut akan netral setelah pusat komando Angkatan Darat dilumpuhkan. Logika ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam analisis intelijen, terlalu fokus pada figur-figur simbolik, seperti Jenderal Yani dan Nasution, namun mengabaikan pentingnya struktur komando yang aktif dan bersenjata seperti Kodam Jaya. Salah satu kekeliruan intelijen G30S mungkin terletak pada penilaian terhadap pribadi Umar Wirahadikusuma. Ia bukan perwira flamboyan, bukan jenderal yang tampil vokal dalam polemik politik seperti Nasution, bukan pula tokoh politik militer yang sering tampil di media. Sebaliknya, ia dikenal sebagai prajurit yang profesional, tidak kontroversial, dan tidak terlalu menonjol secara ideologis, baik dalam mendukung Soekarno maupun menentang PKI secara terbuka. Namun justru disitulah kekeliruan terbesar para perencana G30S. Mereka menyangka bahwa Umar adalah figur pasif. Mereka tampaknya tidak memahami bahwa Umar, meski tenang dan tidak banyak bicara, adalah perwira karir yang memiliki jaringan komando kuat dan loyalitas pasukan yang teruji. Ketika para pemimpin ada dilumpuhkan, justru tokoh-tokoh seperti Umar yang menjadi penting, karena merekalah yang mampu mengisi kekosongan dan memulihkan struktur. Satu hal lain yang kemungkinan besar luput dari radar G30S adalah keberadaan jaringan loyalis anti-komunis di tingkat menengah dalam tubuh militer, termasuk di Kodam Jaya. G30S mungkin berpikir bahwa dengan melumpuhkan elit militer, mereka otomatis akan mendapat kendali atas perwira di bawahnya. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perwira tingkat menengah yang justru sangat anti-PKI dan siap bergerak atas nama penyelamatan negara ketika komando pusat mengalami kekosongan. Umar, sebagai Pangdam, menjadi titik temu dari semua kekuatan ini. Meski awalnya tidak tampil mencolok, ia menjadi bagian dari poros penting dalam penegakan kembali kontrol militer atas Jakarta, bersama dengan Soeharto dan lainnya. Kegagalan intelijen G30S juga tampak dalam ketidakmampuan mereka memperkirakan efek domino dari tidak menculik Umar. Begitu Jakarta berhasil distabilkan oleh Soeharto, dengan atau tanpa restu penuh dari Soekarno, Kodam Jaya menjadi alat vital dalam merebut kembali pusat-pusat strategis, seperti RRI, Halim Perdana Kusuma, dan Istana. Umar berperan dalam mengkoordinasikan pergerakan pasukan di wilayahnya, memastikan bahwa unit-unit yang tidak terpengaruh oleh G30S tetap bergerak di bawah kontrol komando sah. Dalam beberapa laporan, Umar bahkan disebut memberikan dukungan logistik dan informasi kepada pihak Soeharto dalam memetakan kekuatan pasukan G30S di Jakarta. G30S tampaknya benar-benar tidak menyangka bahwa figur yang mereka abaikan akan berbalik menjadi penggerak utama dalam reaksi balik terhadap mereka. Sejarah seringkali ditentukan bukan hanya oleh kekuatan senjata, tetapi oleh kecermatan membaca karakter dan potensi lawan. Dalam hal ini, Gerakan 30 September gagal mengenali bahwa musuh paling berbahaya bukan hanya mereka yang keras bersuara dan terang-terangan menentang, tetapi juga mereka yang tampak diam, namun berada di posisi kunci dan tahu kapan harus bergerak. Umar Wirahadikusuma adalah contoh nyata dari musuh senyap yang diabaikan, namun justru menjadi salah satu kunci kegagalan kudeta. Intelijen G30S yang tidak akurat, bias terhadap figur simbolik, dan gagal membaca dinamika struktural dalam tubuh TNI AD membuat operasi mereka bukan hanya gagal, tetapi juga memicu reaksi balik yang membinasakan. 5. Peran Umar setelah G30S. Ketika asap kudeta G30S mulai mereda, dan para pemimpin Angkatan Darat telah menjadi korban penculikan dan pembunuhan, muncul pertanyaan krusial. Siapa yang masih berdiri dan siap mengambil alih inisiatif? Di tengah kekosongan komando dan ketidakpastian situasi, salah satu tokoh yang segera tampil adalah Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, Panglima Kodam Jaya. Meski tidak menjadi sasaran G30S, justru dari posisinya inilah, Umar memainkan peran vital dalam membalikkan keadaan, mengamankan Jakarta, dan mendukung langkah-langkah awal Maijen Soeharto dalam menumpas gerakan yang telah menewaskan 6 jenderal Angkatan Darat tersebut.
Begitu kabar penculikan para jenderal tersebar pada pagi 1 Oktober 1965, Jakarta berada dalam situasi genting. Rakyat panik, institusi negara lumpuh, dan pasukan-pasukan di bawah komando G30S telah menguasai objek vital, seperti RRI dan Halim Perdana Kusuma. Di tengah kekacauan itu, Kodam Jaya, yang wilayah operasionalnya meliputi seluruh Jakarta, menjadi satu-satunya kekuatan militer yang secara struktural siap dan berada dalam posisi ideal untuk bertindak cepat. Umar segera berkoordinasi dengan Maijen Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Keduanya bahu-membahu menyusun langkah-langkah kontra kudeta. Pasukan Kodam Jaya bersama satuan-satuan Kostrad menjadi kekuatan utama dalam merebut kembali RRI, menguasai pusat-pusat komunikasi, dan mengepung pangkalan Halim, markas utama G30S. Tanpa keterlibatan aktif Kodam Jaya, yang dipimpin langsung oleh Umar, penguasaan kembali atas Jakarta kemungkinan besar akan tertunda. Dan penundaan itu bisa berarti menguatnya legitimasi G30S atau munculnya kekacauan yang lebih besar. Ini membuktikan betapa strategisnya posisi Umar saat itu. Jika kita bayangkan skenario sebaliknya, bahwa Umar ikut menjadi target penculikan seperti Jenderal Yani dan lainnya, maka dinamika sejarah bisa berubah drastis. Tanpa komando Kodam Jaya yang aktif, pasukan di Jakarta akan tercerai-berai, tidak terkoordinasi, atau bahkan ragu untuk bergerak karena kebingungan dalam rantai komando. Apalagi, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan komunikasi nasional sangat membutuhkan stabilitas cepat. Dalam situasi seperti itu, Soeharto mungkin akan menghadapi kesulitan besar untuk menggalang kekuatan dengan cepat. Ia tidak memegang kendali penuh atas seluruh pasukan Jakarta, karena hanya Kostrad yang berada di bawah komandonya langsung. Tanpa backup dari Kodam Jaya, langkah-langkah Soeharto untuk memukul balik G30S bisa jadi lebih lambat, lebih lemah, dan lebih berisiko menimbulkan perang saudara mini di ibu kota. Dengan kata lain, keberadaan Umar bukan hanya sebagai sekutu militer, tetapi sebagai penjaga stabilitas geografis dan institusional di wilayah paling sensitif di Indonesia. Setelah situasi mulai pulih, Umar terus memainkan peran penting. Ia menjaga agar Jakarta tetap aman dari infiltrasi sisa-sisa G30S, mengawal proses transisi kekuasaan de facto ke tangan Soeharto, dan memastikan bahwa institusi militer tetap satu suara dalam menghadapi bahaya laten komunis. Dalam hal ini, Umar tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga simbol bahwa masih ada perwira profesional dan rasional dalam tubuh Angkatan Darat yang bisa dipercaya publik dan pasukan. Ia membantu menenangkan gejolak di kalangan prajurit yang marah atas pembunuhan para jenderal, namun butuh arah yang jelas dan terstruktur. Ironisnya, ketidakhadiran nama Umar dalam daftar sasaran G30S justru menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kegagalan gerakan tersebut. Mereka mungkin berpikir Umar tidak berbahaya, namun kenyataannya, dia menjadi penggerak dalam stabilisasi militer dan penumpasan balik. Kodam Jaya, di bawah komandonya, menjadi tulang punggung pengamanan ibu kota, dan menjembatani kekuasaan militer antara kehancuran pasca G30S dan konsolidasi kekuasaan Soeharto. Umar Wirahadikusuma, sang panglima yang diabaikan, pada akhirnya justru menjadi faktor yang mempercepat kejatuhan G30S dan membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru. Penutup dan refleksi. Mengapa Umar Wirahadikusuma tidak jadi target G30S? Karena sejarah bukan hanya ditulis oleh yang bicara lantang, tapi juga oleh mereka yang memilih diam di saat paling berbahaya. Dan dari diam itulah, kadang muncul kekuatan yang tak terduga. Apa menurut kalian alasan sebenarnya Umar tidak menjadi target? Strategi politik, atau kesalahan kalkulasi G30S? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah mendalam lainnya.